Pandangan zaman Kaliyuga dan penantian Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Ngilmu lan kasekteniku ora kanggo pribadi, nanging kanggo nulung marang sapodo-podo. Ilmu dan kesaktian itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menolong sesama. Prabu Jayabaya merupakan tokoh penting dalam dunia kejawen. Ia merupakan seorang raja yang masyhur dari kerajaan Kadiri yang memerintah pada rentang tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Prabu Jayabaya merupakan raja yang bijaksana dan memiliki pandangan yang futuristik. Kewaskitaannya mewujud dalam ayat-ayat spiritual dan dipercaya akan benar-benar terjadi. Sabda dari Prabu Jayabaya dihafal dan disebarkan para pengikutnya secara lisan maupun tertulis. Manuskrip-manuskripnya mampu menjadi rujukan dan prediksi masa depan para pengagumnya. Sampai saat ini Prabu Jayabaya menjadi legenda yang setiap ramalannya dianggap titis dan menyimpan rahasia kebijaksanaan bagi siapapun untuk menjadi hidup. Pada saat itu, Sang Prabu harus menghadapi dunia yang konon disebut sebagai zaman Kaliyuga, di mana tanda-tanda akan berakhirnya sebuah dinasti sudah mulai muncul. Zaman Kaliyuga melanda kerajaan Kadiri dan membuat kerajaan itu hancur pada sekitar tahun 1222 Masehi. Semua tanda-tanda muncul karena Prabu Kertanegara atau biasa dikenal dengan Prabu Dentong Gendis seringkali bersikap zalim dan sewenang-wenang sehingga menyakiti hati para Brahmana, dan akibatnya sering terjadi bencana alam, kekacauan dan perang saudara. Ken Angrok yang merupakan penguasa Tumapel setelah menjatuhkan dan mengambil alih kekuasaan Aku Tunggul Amatung serta memperistri Ken Dedes, melihat kerajaan Kadiri yang semperawut dan diambang kehancuran. Ken Angrok lalu mencoba memanfaatkan konflik internal kerajaan Kadiri. Singkat cerita, Ken Angrok berhasil membuat para Brahmana kerajaan Kadiri bangkit dan membantu Ken Angrok untuk menduduki singgasana Kediri. Hingga pada akhirnya, sekitar tahun 1222 Masehi, kerajaan Kadiri berhasil dicaplok dan ditumbangkan Tumapel. Zaman Kaliyuga merupakan ironis sebuah negeri. Mungkin begitu yang dipikirkan oleh Sang Prabu. Ia sadar bahwa keperkasaan Kadiri tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana tidak di saat kerajaan-kerajaan lain berpacu dalam membasmi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar dan kesehatan rakyatnya, di kerajaannya waktu seakan malah berputar sebaliknya. Sang Prabu berpikir saat itu air tidak lagi mengalir dari sungai ke lautan, melainkan lautan yang mengalir ke sungai. Idiom zaman Kaliyuga mungkin tepat untuk menggambarkan keadaan Nuswantoro, negeri tercinta kita saat ini. Sebagai sebuah negeri atau negara lebih tepatnya, Indonesia memang sedang menyerempet pada bahaya kehancuran, vivere pericolosa, atau sedang menyerempet bahaya. Kehancuran rasa nasionalisme, kehancuran moral, kehancuran budaya, baik itu atas nama kesucian agama, sukuisme, politik, dan lain sebagainya. Sungguh, jika pemerintah hanya membiarkan segala permasalahan berlarut-larut, maka yang akan terjadi di negeri ini hanya kehancuran total. Lihat saja bencana alam, rasialisme, pembunuhan etnis, perang atas nama agama, mental korupsi para abdi negara, kekacauan politik seakan menjadi budaya baru yang menggeser budaya-budaya luhur peninggalan nenek moyang. Dan sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhati-hati, harus belajar banyak pada prahara-prahara besar sejarah masa lalu. Negara ini sering terperosok dan jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama, dan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali.
Kondisi zaman Kaliyuga pada saat melanda dan kemudian menghancurkan kerajaan Kadiri sangat relevan dengan apa yang dialami bangsa ini pada saat ini. Jika bangsa-bangsa lain sibuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan berlomba-lomba menyediakan ruang pabrik yang nyaman, memberikan pelayanan kepada pabrik dengan maksimal, memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan membangun tempat-tempat penampungan para tunawisma, serta melakukan terobosan di bidang ilmu pengetahuan, yang terjadi di negara kita malah sebaliknya. Banyak pejabat negara yang memakan uang rakyatnya sendiri, perkelahian bahkan saling membunuh sesama saudara sebangsa. Prinsip-prinsip luhur seperti Pancasila sebagai filosofi dasar negara menguap dan semakin ditinggalkan. Dan parahnya, keterpurukan yang melanda negeri ini ternyata dimanfaatkan oleh negara lain. Dan kita harus tetap waspada, serta sadar tentunya bahwa musuh yang sebenarnya itu datangnya dari luar, bukan dari negeri sendiri. Jika sampai saat ini kita masih disibukkan memerangi saudara sendiri, maka sudah saatnya untuk bersatu dan mengamankan tanah air agar tidak jatuh dan disetir oleh negara lain, seperti ketika Tumapel mencaplok kerajaan Kadiri. Meski dilanda zaman Kaliyuga, bukan berarti tidak ada secercah harapan untuk negeri ini, karena masih ada harapan yang lebih baik ke depan. Bahkan Sang Prabu sendiri meramalkan akan datangnya zaman Kreta Yuga atau kala kereta setelah zaman Kaliyuga. Zaman Kreta Yuga merupakan zaman yang gemilang, zaman yang gemari Palo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo, zaman keemasan di mana rakyatnya makmur dan sejahtera. Akan tetapi menurut Sang Prabu, perubahan pada zaman itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui tangan sang pembebas atau yang sering kita sebut Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua, siapa yang akan menjadi Satrio Piningit Sang Ratu Adil di negeri ini Nuswantoro tercinta ini? Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.